Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang tetap bergabung bersama kami dalam persekutuan doa GMI Antioquia Pancur Batu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini masih boleh mengikuti kebaktian walaupun secara online. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kebaikan Tuhan kami rasakan sepanjang satu hari ini. Terima kasih terutama kami pada malam hari ini kembali boleh mengikuti persekutuan doa, boleh membaca kebenaran firman Tuhan, boleh berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, layakkan setiap kami ini boleh datang ke hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk dalam doa-doa kita dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Nya, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. 我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断我仍然永永远远爱着耶稣。我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断我仍然永永远远爱着耶稣。哦，天父，天父，是我呀你儿女，是我一生都配得您恩典。哦，天父，天父，是我呀你儿女，是用我符合天父您的旨意。我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断我仍然永永远远爱着耶稣。哦，天父，天父，是我呀你儿女，是我一生都配得您恩典哦。哦，天父，天父，是我呀你儿女，是用我符合天父您的旨意。天父，天父，是我呀你儿女，是我一生都配得您恩典。哦，天父，天父，是我呀你儿女，是用我符合天父您的旨意。我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断我仍然永永远远爱着耶稣。我仍然永永远远
爱着耶稣，我仍然永永远远爱着耶稣。Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas
segalanya. Ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi, namun di segalanya ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Oh, semuanya akan jadi indah pada waktunya. Oh, semuanya akan jadi indah pada waktunya.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan di mana kami boleh bersama-sama mengadakan persekutuan doa dan penelaahan Alkitab. Kami mohon Tuhan melawat kami sekalian. Dan kalau sebentar kami akan membaca merenungkan firman Tuhan, kami mohon Tuhan mengajar kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam persekutuan doa malam hari ini tertulis dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai ayat 38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita malam hari ini adalah memiliki hati yang sama seperti Yesus. Memiliki hati yang sama seperti Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ditanya bagi kita pribadi, lepas pribadi, apakah yang sekarang ini terpenting dalam kehidupanmu? Apakah yang sekarang ini yang menjadi prioritas utama bagi kehidupanmu? Tentu satu dengan yang lain mungkin saja berbeda. Semua akan bertolak dari apa yang menjadi kebutuhan diri sendiri dan menjadikan itu menjadi dasar untuk menempatkannya sebagai prioritas utama, sebagai sesuatu hal yang paling penting bagi kehidupannya. Saudara, kebutuhan kita boleh saja berbeda, tetapi ada satu hal yang tidak boleh berbeda, yaitu kehendak Allah, panggilan Allah atas setiap orang-orang percaya itu dipastikan sama. Apa itu? Pergi dan menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana tema kita malam hari ini, memiliki hati yang sama seperti Yesus. Bagaimanakah hati Yesus dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 ini digambarkan oleh penulis Injil. Yang pertama, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melayani merupakan sesuatu yang menjadi prioritas yang penting dan urgent bagi seorang pribadi Kristus. Bagi Yesus, melayani itu merupakan sebuah prioritas, merupakan sesuatu yang urgent, yang mendesak, tidak bisa ditunda. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saking pentingnya melayani, bagi Yesus tidak kalah, tidak menahan diri untuk pergi ke sana kemari. Dikatakan dalam ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling. Dalam hal ini tidak menetap pada satu tempat,
pada satu ruang, pada satu waktu. Dan inilah namanya pelayanan yang tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Demikianlah Yesus berkeliling. Maka pelayanan kita tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu, dimanapun kita berada. Apapun kondisi keadaan kita, maka di tempat itu pelayanan untuk Allah harus dinyatakan dan dikerjakan. Demikianlah Yesus berkeliling, itu artinya di tiap tempat pelayanan itu harus dikerjakan. Di tiap situasi, kondisi, keadaan, pelayanan itu harus dikerjakan dan harus relevan dalam kehidupan kita. Saudara, betapa banyaknya orang punya persepsi pandangan melayani itu hanya ketika di gereja. Ada banyak orang punya pandangan melayani itu hanya ketika kebaktian. Yesus ketika berkeliling dari desa ke desa, kota ke kota, tidak selamanya ia berdiri di muka umum di bait Allah. Di tepi pantai Danau Galilea pun Yesus melayani. Di rumah Simon Petrus, Yesus pun melayani. Bahkan sampai di tempat orang berdosa, di rumah Zakeus yang dijauhi banyak orang, di situ pun Yesus melayani. Demikianlah Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Yang kedua, demikianlah Yesus berkeliling, saudara-saudara. Ini menunjukkan betapa pentingnya itu pelayanan. Betapa mendesaknya sehingga Yesus tidak mau menunggu. Yesus memilih untuk pergi mencari dan menyelamatkan yang terhilang itu. Betapa pentingnya itu melayani sampai-sampai Yesus tidak menunggu. Biasanya saudara-saudara, jarang kita menemukan ada dokter yang mencari pasien, berkeliling ke sana kemari mencari orang-orang sakit. Jarang kita temukan seperti itu. Tapi bicara mencari menyelamatkan yang terhilang dalam konteks pelayanan yang Yesus kerjakan, Yesus tidak berdiam diri menunggu orang datang kepadanya untuk dilayani, tapi Yesus berinisiatif. Yesus pergi meninggalkan zona nyamannya, melangkah untuk menemukan, mencari, dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Demikianlah Yesus berkeliling. Yesus tidak menahan diri, Yesus tidak berhenti pada satu tempat, tapi Yesus pergi. Itu artinya ada sesuatu yang harus dilakukan. Melayani bukan berarti kita diam dan pasif, tapi doing something, melakukan sesuatu. Apa yang Yesus lakukan ketika dia melayani? Ayat 35 berkata, ia mengajar dalam rumah ibadat, ia memberitakan Injil kerajaan surga. Yang ketiga, ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kompleks sudah yang Yesus lakukan bagi kehidupan manusia. Ia mengajar di bait Allah. Ia memberitakan Injil kerajaan surga. Ini mencakup hal spiritual, hal rohani. Dan ia menyembuhkan dan melenyapkan penyakit serta kelemahan orang. Ini bicara tentang kondisi kehidupan kebutuhan jasmani. Saudara, sangat holistik sekali apa yang Yesus lakukan. Antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani disatukan, dicukupkan, diberikan, disediakan oleh Kristus. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak hanya bicara Tuhan itu baik, tapi Yesus tidak hanya bicara tentang kebaikan Tuhan, tapi dia menunjukkan kebaikan Tuhan bagi 5.000 orang yang ketika itu dalam kondisi lapar. Yesus tidak hanya bicara Tuhan berkuasa, tapi ketika dia menemukan orang yang sakit kusta, dia memberi kesembuhan. Yesus tidak hanya berbicara tentang Tuhan Allah itu besar,
Tapi ketika menemukan orang yang berdosa yang hampir dilempari dengan batu, dia menyatakan, membuktikan, menunjukkan kasih dan pengampunan Allah itu benar-benar besar. Dengan memberi pengampunan dan penerimaan kepada perempuan yang dihakimi, yang dimasakan orang ketika itu. Yesus tidak hanya bicara. Dalam apa yang Yesus lakukan ada keseimbangan antara teori dan juga antara realita, praktek, dan kenyataan. Ini pada ayat yang ke-35. Ayat 36, saudara-saudara, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Memiliki hati yang sama seperti Yesus berarti kita harus memiliki belas kasihan, memiliki kepedulian, bahkan menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Belas kasihan Yesus bukan karena mereka terlantar secara fisik. Belas kasihan Yesus itu menggerakkan ketika melihat orang banyak itu bukan karena mereka kurus, kerempeng, busung lapar, bukan karena itu, tapi karena secara rohani mereka tidak terawat, secara rohani mereka tidak terurus, terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, masih adakah di antara kita yang sedih melihat orang yang ada di luar Kristus? Masih adakah di antara orang-orang percaya zaman sekarang ini yang menangisi jiwa-jiwa yang terhilang, tersesat di luar sana? Masih adakah kepedulian? Masih adakah belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang ada di luar Kristus yang akan binasa itu? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki hati yang sama seperti Yesus berarti memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang, terhadap orang-orang yang belum percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melihat orang banyak itu, melihat, memperhatikan, memahami kondisi orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus benar-benar mengasihi orang-orang itu. Kenapa? Orang yang terhilang, tersesat, tidak tergembala adalah orang-orang yang akan binasa. Oleh karena itu Yesus digerakkan oleh belas kasihan ketika melihat mereka. Saudara-saudara, digerakkan oleh belas kasihan berarti digerakkan dari dalam. Ada sesuatu dari dalam diri Yesus yang menggerakkan dia untuk melayani orang banyak itu. Demikian halnya dengan kita. Ketika melihat orang-orang yang tidak percaya, ketika kita melihat orang-orang yang di luar Kristus, adakah gerakan, adakah kekuatan yang mendorong kita untuk melayani orang itu? Adakah belas kasihan itu muncul dari dalam diri kita yang paling dalam? Adakah belas kasihan itu muncul dari dalam diri kita? Atau apa yang muncul? Jangan sampai melihat orang yang belum percaya justru kita menghakimi, menjatuhkan, memojokkan, menjauhkan. Beda dengan Yesus ketika melihat orang-orang yang tidak tergembala, melihat orang-orang yang tidak baik secara rohani, tidak terurus secara rohani, hati Yesus berbelas kasihan. Yesus tidak menghakimi, Yesus tidak menjauhi, tapi Yesus berbelas kasihan. Saudara, miliki hati yang sama seperti Yesus, penuh belas kasihan terhadap orang-orang yang tidak tergembala, terhadap orang-orang yang ada di luar Kristus, terhadap orang-orang yang hidup dalam dosa dan kebinasaan. Ayat 37 berkata begini, setelah Yesus melihat orang banyak itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya,
tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ketika Yesus melihat orang banyak tidak tergembala itu, terlantar, lelah itu, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak. Bertolak dari kondisi orang banyak yang lelah, bertolak dari kondisi orang banyak yang terlantar secara rohani, orang banyak yang tidak tergembala itu, Yesus berkata, tuaian memang banyak, menunjuk kepada orang banyak itu yang di luar Kristus kehidupannya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menelusuri dalam konteks kehidupan di zaman Injil Matius ini, pada kala itu, pada waktu itu, orang-orang Farisi sudah banyak, ahli Taurat sudah banyak, yang tahu kitab suci sudah banyak, yang menjadi imam-imam melayani di bait Allah sudah banyak. Tapi justru Yesus berkata, tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Lalu muncul pertanyaan dalam benak kita, jadi selama ini apa yang dikerjakan oleh mereka yang mengetahui isi kitab suci itu? Lalu muncul pertanyaan lagi, kalau masih banyak tuaian, apa yang sedang dikerjakan oleh para imam-imam dan pelayan-pelayan di bait Allah itu? Muncul pertanyaan seperti itu. Maka saudara-saudara, pekerja-pekerja yang Yesus maksudkan bukanlah sebagai imam-imam, pekerja-pekerja yang Yesus maksudkan bukanlah sebagai hanya orang yang mengetahui kitab suci dan hukum Taurat, tetapi saudara-saudara, pekerja-pekerja yang dimaksud adalah pekerja-pekerja yang siap mengotori tangan, yang tidak hitung-hitungan. Dalam terjemahan yang lain ini dikatakan pekerja atau buruh. Buruh itu bukanlah berada pada posisi yang tinggi, saudara-saudara. Buruh itu posisinya sangat rendah. Dalam konteks ini, buruh yang dimaksud itulah pekerja-pekerja rendahan, pekerja-pekerja yang mau mengotori tangan, yang rela berkorban, yang siap memberi dirinya untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Nah, tidak semua orang yang kau tahu kitab suci mau mengerjakan seperti yang Yesus kerjakan. Maka tidak peduli seberapa banyak engkau tahu kitab suci, tapi kalau engkau tidak melakukan kehendak Allah, tidak memenuhi panggilan Allah, apa gunanya? Tidak peduli seberapa tinggi posisimu dalam pelayanan, kedudukanmu dalam pelayanan, tapi kalau engkau tidak memenuhi panggilan dan kehendak Allah, apa artinya? Di sini Yesus hanya mengatakan pekerja-pekerja yang masih sedikit. Dibutuhkan pekerja-pekerja. Saudara-saudara, kalau dalam kehidupan sekuler dunia zaman sekarang ini, lapangan pekerja itu semakin sedikit. Sementara yang mencari pekerjaan semakin banyak. Tapi berbeda dengan apa yang Yesus katakan. Justru bukan hanya dulu tapi juga hingga sekarang, tuaian itu tetap banyak, sementara yang mengerjakannya masih kurang. Dalam tanda kutip Yesus katakan masih sedikit. Ini menunjukkan, saudara-saudara, sangat dibutuhkannya orang-orang yang rela, yang mau memenuhi panggilan Allah, menjangkau dan mencari jiwa-jiwa yang terhilang itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki hati yang sama seperti Yesus berarti punya kerelaan untuk mengerjakan, sekalipun mengotori tangan, sekalipun harus merendahkan hati, sekalipun harus mengorbankan perasaan. Pekerja-pekerja yang siap mengotori tangan, serkatai. Saudara, yang terakhir ayat 38. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara,
Ini menunjukkan legalitas para pekerja-pekerja yang akan menuai di ladang Tuhan. Bukanlah orang-orang sembarangan, bukanlah orang-orang asal-asalan, tetapi mereka adalah orang-orang yang diutus, yang diberikan oleh yang empunya tuayan. Mereka itu dipekerjakan, diutus, diperlengkapi oleh yang empunya tuayan. Dalam konteks kehidupan pelayanan, dibutuhkan orang-orang yang diutus oleh Allah untuk mengerjakan pelayanan, untuk mencari menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat tertarik ketika membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Dalam konteks ini kita bisa menemukan jawaban kalau ditanya siapakah hamba Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 7. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Siapa sih hamba Tuhan? Kan begitu. Sering sekali orang berpikir dan menyimpulkan bahwa hamba Tuhan itu adalah alumni-alumni sekolah-sekolah teologi. Kan begitu. Hamba Tuhan itu adalah para majelis, evangelis, guru Injil, dan para pendeta. Hakikat hamba Tuhan bukan pada label, bukan pada titel, bukan pada jurusan pendidikan yang dimiliki. Tapi yang pertama, Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 berkata, datanglah seorang. Maka hamba Tuhan itu bicara seorang, bicara pribadi, bicara manusia. Hamba Tuhan adalah seorang, merujuk pada pribadi, dan pribadi itu dalam konteks Yohanes 1 ayat 6 adalah manusia. Maka hamba Tuhan itu adalah seorang pribadi, dia adalah manusia biasa, sama seperti yang lain. Dalam hal ini hamba Tuhan punya kelemahan, punya kekurangan, punya ketidakberdayaan dalam kehidupannya. Datanglah seorang. Yang kedua, siapa sih hamba Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 7? Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Garis bawahi yang diutus Allah. Maka yang kedua, siapa sih hamba Tuhan dalam konteks ini? Dia adalah seorang manusia yang diutus Allah. Maka kalau tidak diutus Allah, bukan pekerja-pekerja yang siap mengotori tangan. Kalau tidak diutus Allah, itu bukan hamba Tuhan. Dalam konteks Yohanes pasal 1 ayat 6 dan 7. Datanglah seorang yang diutus Allah. Manusia secara sendirinya tidak akan bisa menjadi hamba Tuhan kalau Tuhan tidak mengutus dan Tuhan tidak perlengkapi. Datanglah seorang yang diutus Allah. Dua hal yang kita lihat. Pertama, siapakah hamba Tuhan? Dia adalah seorang pribadi, dia adalah seorang manusia. Artinya punya kelemahan, punya kekurangan, punya karakter, punya cara pandang, punya ketidakberdayaan. Ya, jadi jangan pandang hamba Tuhan itu sebagai pribadi, sosok yang sempurna, yang bisa segala-galanya. Siapakah hamba Tuhan? Dia adalah yang diutus Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah. Yang ketiga, yang terakhir saudara, siapa sih pekerja-pekerja atau hamba Tuhan yang dimaksud? Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian. Yohanes 1 ayat 7, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian. Siapakah hamba Tuhan itu? Dia adalah seorang saksi yang akan memberi kesaksian. Dia adalah seorang saksi yang bersaksi tentang terang itu, tentang Kristus. Maka tiga hal yang bisa kita lihat. Hakikat hamba Tuhan bicara tentang seorang manusia, pribadi, sama seperti kita. Dia punya kelemahan, punya ketidakberdayaan, punya kekurangan. Siapakah hamba Tuhan? Dia adalah
seorang yang diutus Allah. Bukan hamba Tuhan namanya kalau tidak diutus Allah. Yang ketiga, siapakah hamba Tuhan? Ayat 7 dalam Yohanes pasal 1 berkata, ia datang sebagai saksi yang memberi kesaksian tentang terang itu. Seorang hamba Tuhanlah orang yang menjadi saksi dan bersaksi tentang Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki hati yang sama seperti Yesus. Melayani tidak hanya di satu tempat. Dia berkeliling. Dia menetapkan jiwa-jiwa itu sebagai sesuatu yang penting, urgent. Sehingga dia harus bergerak sendiri, jemput bola. Hati yang sama seperti Yesus yang kedua, penuh dengan belas kasihan. Hati yang sama seperti Yesus yang ketiga, rela menjadi pekerja-pekerja yang siap mengotori tangan, serkatai. Yang terakhir, saudara-saudara, pekerja-pekerja yang dimaksud adalah orang-orang yang bersumber dari Allah, diutus, diperlengkapi oleh Allah. 3 hal hakikat hamba Tuhan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 6-7, ia adalah seorang pribadi, manusia biasa. Hamba Tuhan itu manusia biasa. Yang kedua, ia diutus oleh Allah. Yang ketiga, hamba Tuhan itu adalah saksi yang bersaksi tentang Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk mengerti dan tolonglah kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa malam hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai kehidupan kita sekalian mulai malam ini hingga Maranatha. Amin. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus,